Soal yang akan kita bahas sekarang masih berkaitan tentang stoikiometri, akan tetapi lebih kepada reaksi pembatas. Akan ada 5 soal yang diberikan. Kita akan bahas satu persatu. Soal yang pertama seperti ini. Diketahui persamaan reaksi NaOH plus H3PO4 membentuk Na3PO4 plus H2O. Dalam persamaan reaksi ini sudah setara dengan perbandingan koefisien yaitu 3:1:1:3. Karena sudah setara, kita lihat apa yang diketahui. Yang diketahui adalah kemolaran atau konsentrasi dari NaOH yaitu 0,5 molar dengan volume 30 ml. Kita akan ubah ke liter 0,03 liter. Kemudian yang kedua adalah molaritas dari H3PO4 yaitu 0,2 molar dengan volume 0,05 liter. Seperti yang kita sudah pelajari, dalam persamaan reaksi ini yang merupakan reaktan adalah NaOH dan H3PO4. Kedua reaksi ini diketahui masing-masing. Yang akan kita cari molnya. Mol dari NaOH kita tinggal kalikan molaritas dengan volume H3PO4 juga seperti itu, maka dihasilkanlah mol dari NaOH 0,015 mol, mol dari H3PO4 adalah 0,01 mol. Kedua reaktan ini sudah diketahui molnya, oleh karena itu kita harus membandingkan siapakah yang habis terlebih dahulu. Karena itu kita tuliskan di sini ada MRS, artinya mol saat dia mula-mula atau awal reaksi, kemudian mol saat dia bereaksi, dan mol yang bersisa. Kita masukkan terlebih dahulu mol yang kita cari tadi, itu adalah mol mula-mulanya. Kita masukkan NaOH 0,015, H3PO4 0,01. Saat awal reaksi, Na3PO4 dan H2O pasti belum terbentuk. Maka kita kosongkan mol mula-mula dari Na3PO4 dan H2O. Kemudian saat bereaksi, ini hal yang penting. Saat reaksi di sini, kita harus cari tahu manakah yang merupakan reaksi pembatasnya. Kita bisa coba-coba. Yang pertama yang akan saya coba adalah reaksi pembatasnya adalah NaOH. Berarti NaOH yang akan habis terlebih dahulu yaitu 0,015. Karena perbandingan koefisiennya adalah 3:1, maka kita cari mol dari H3PO4 yaitu 1/3 dari 0,015. Didapatlah mol yang bereaksinya adalah 0,005. Kita bandingkan lagi ke Na3PO4. Perbandingannya 3:1:1:3, maka mol yang bereaksi atau mol yang dihasilkan dari Na3PO4 adalah 0,005. Untuk H2O karena koefisiennya adalah 3, maka dia 0,015 mol. Kemudian kita cari yang bersisa. NaOH habis bereaksi. Untuk H3PO4 kita tinggal kurangkan 0,01 dikurang dengan 0,005. Maka sisa dari H3PO4 adalah 0,005 mol. Untuk Na3PO4 H2O yang terbentuk itu sama dengan R-nya. 0,05 dan 0,015 mol. Maka dari sini kita bisa simpulkan bahwa reaksi sisanya adalah H3PO4 yaitu sebanyak 0,005 mol. Seandainya kita misalkan H3PO4-nya yang habis. Berarti di sini yang kita pakai adalah R dari H3PO4 0,01. Kita bandingkan 3:1 untuk NaOH, berarti yang bereaksi adalah 0,03 mol.
Yang bersisa itu malah minus 0,015 mol. Nah, ini tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena yang diberikan atau mula-mula itu adalah 0,015 mol. Tidak mungkin yang bereaksinya lebih banyak daripada yang diberikan. Soal berikutnya, seperti ini. Diketahui persamaan reaksinya adalah Na2SO3 plus HCl menjadi NaCl plus H2O plus SO2. Persamaan reaksi ini sudah setara dengan perbandingan 1 banding 2 banding 2 banding 1 banding 1. Kita tuliskan apa yang diketahui. Yang diketahui adalah kemolaran dan volume dari Na2SO3 dan HCl. Yang ditanyakan adalah volume gas hasil reaksi, yaitu SO2. Saat keadaan mol NO sama dengan 1 mol dan volume NO adalah 30 liter. Pertama-tama yang kita lakukan adalah mencari mol dari Na2SO3 dan HCl dengan rumus molar dikali volume. Dapatlah hasilnya 0,02 mol. Dikarenakan kedua reaksi ini sudah diketahui molnya masing-masing, maka kita harus membandingkan siapakah yang habis terlebih dahulu. Maka kita masukkan di MRS-nya. Kita masukkan semua molnya, kecuali NaCl, H2O, SO2, karena ketiga senyawa ini belum terbentuk di awal reaksi. Yang habis duluan adalah HCl, yaitu 0,02. Karena perbandingan dengan Na2SO3 dan HCl adalah 1 banding 2, maka yang bereaksi untuk Na2SO3 adalah 0,01 mol. Sisa dari Na2SO3 adalah 0,01 mol. Karena yang ditanyakan adalah volume gasnya, SO2, maka di sini kita dapat SO2 yang terbentuk adalah 0,01 mol. Kita akan bandingkan SO2 dengan NO-nya dengan perbandingan N1 per V1 sama dengan N2 per volume NO. Kita masukkan yang diketahui, maka didapatlah volume dari SO2 yaitu 0,3 liter. Soal yang berikutnya seperti ini. Diberikan persamaan reaksi Na2CO3 plus HCl plus NaCl plus H2O plus CO2. Persamaan reaksi ini belum setara, maka kita setarakan perbandingan reaksinya menjadi 1 banding 2 banding 2 banding 1 banding 1. Kita tuliskan apa yang diketahui. Yang diketahuinya adalah kemolaran dan volume. Yang ditanyakan adalah volume CO2 saat keadaan tekanannya 3 atmosfer dan suhunya 300 Kelvin. Pertama-tama yang kita lakukan adalah mencari mol dari Na2CO3 dengan HCl. Didapatlah molnya 0,015 mol dan 0,01 mol. Karena kedua reaktan ini diketahui molnya, maka kita harus membandingkan molnya dan mengetahui yang manakah yang menjadi reaksi pembatas. Dengan perbandingan koefisien 1 banding 2 banding 2 banding 1 banding 1, maka yang habis duluan adalah HCl. Maka di sini setelah kita bandingkan didapatlah mol dari CO2 adalah 0,005 mol. Kemudian kita cari volume CO2 dengan rumus PV sama dengan nRT. Maka didapatlah volume dari CO2 tersebut adalah 0,041 liter. Selanjutnya soalnya seperti ini. Diketahui persamaan reaksi NH4Cl plus NaOH membentuk NH3 plus H2O plus NaCl. Persamaan reaksi ini sudah setara dengan perbandingan 1 banding 1 banding 1 banding 1 banding 1. Kita tuliskan apa yang diketahui. Yang diketahui adalah kemolaran dan volume dari NH4Cl dan NaOH. Yang ditanyakan adalah volume NH3 saat keadaan STP. Pertama-tama kita cari dulu mol dari NH4Cl dan NaOH. Didapatlah mol NH4Cl adalah 0,3 mol dan mol dari NaOH adalah 0,4 mol.
Karena kedua reaktan diketahui molnya, maka kita harus membandingkan siapa yang pertama kali habis bereaksi. Maka kita buatlah MRS-nya. Perbandingannya adalah 1:1, maka mol yang bereaksi dari NH4Cl 0,3 karena NH4Cl merupakan reaksi pembatasnya. Karena yang ditanyakan adalah NH3, maka mol dari NH3 adalah 0,3 mol. Kita masukkan ke volume. Saat keadaan STP, maka mol dari NH3 dikali 22,4. Didapatlah volume NH3 adalah 6,72 liter. Berikut adalah soal yang terakhir. Diketahui persamaan reaksinya adalah PbNO3 2 kali ditambah Ki membentuk PbI2 plus KNO3. Perbandingannya sudah setara, yaitu 1:2:1:2. Kita tuliskan yang diketahui. Yang diketahui adalah kemolaran dan volume dari PbNO3 2 kali dan massa dari Ki, yaitu 33,2 gram. Kita akan cari mol dari PbNO3 2 kali dengan rumus M dikali volume dan mol dari Ki dengan rumus massa dibagi Mr. Maka didapatlah molnya demikian. Karena kedua reaktan diketahui molnya, maka kita harus membandingkan dan menentukan manakah yang menjadi reaksi pembatasnya. Kita masukkan mol mula-mula dari PbNO3 2 kali dan mol dari Ki. Maka yang habis terlebih dahulu adalah Ki. Maka yang bersisa adalah PbNO3 2 kali. Yang ditanyakan adalah massa dari endapan yang bereaksi. Reaktan yang merupakan endapan adalah Ki, maka massa Ki yang bereaksi kita ambil dari R. Maka kita dapatkan dari rumus N dikali Mr dari Ki itu sendiri, didapatlah massa Ki yang bereaksi adalah 33,2 gram. Yang ditanyakan lagi adalah massa dari pereaksi yang bersisa. Yang bersisa di sini adalah PbNO3 2 kali. Maka mol yang dipakai adalah 0,085 dikali Mr dari PbNO3 2 kali. Didapatlah hasilnya 24,5 gram.